Suara-suaranya tolong dimatikan dulu ya. Keluarin nih. Kasih nama yang betul, masa dikasih nama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digeser sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Reza. Suara Ibu jelas ya? Jelas, Bu. Ya, Jelas, ya. Bu. Ibu akan menjelaskan tentang statistik deskriptif. Ini materi yang harusnya minggu kemarin disampaikan. Tapi karena ada kegiatan, jadi Ibunya nggak bisa. Apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif itu menyajikan, ya, jadi menyajikan. Sebentar. Jadi menyajikan ringkasan data sebagai upaya untuk mendeskripsikan data lewat beragam ukuran statistik. Jadi kalau kemarin kita menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik, ya kan itu kan sebetulnya bagian dari upaya untuk mendeskripsikan data, memberikan gambaran datanya itu seperti apa, kondisi datanya itu bagaimana. Ya. Kita akan lihat mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah, kan dari gambar atau tabel juga bisa terlihat. Atau kita juga bisa melihat jumlah yang paling banyak itu adanya di mana. Nah, kalau statistik pada yang terhormat, Ustazah, kalau yang itu di setting apa di HP-nya tuh, kalau pas join tuh udah dalam kondisi yang mute gitu. Nah, sekarang menyajikan data atau memberikan gambaran tentang data, tetapi dalam bentuk ukuran-ukuran statistik. Ukuran-ukuran statistik itu ya nilai-nilai tertentu begitulah. Nilai-nilai tertentu, ya itu disebut dengan ukuran statistik. Jadi kalau statistika itu ilmunya, ya ilmu yang mempelajari tentang data itu. Kalau statistik itu sebetulnya ukuran-ukurannya, angka-angkanya yang menggambarkan atau mendeskripsikan data. Nah, 3 kelompok ukuran yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan, atau 4 ini harusnya ya. Ada ukuran pemusatan data, ada ukuran penyebaran data, ada ukuran keruncingan dan kemiringan data, sama ada ukuran letak. Kalau ukuran pemusatan data itu kita bicara tentang data itu ngumpulnya itu di mana, atau banyaknya itu di mana begitu. Nah, biasanya data itu memang berkumpul atau banyak di mean, ya, rata-rata, median, atau modus.
Begitu. Min itu kan nilai rata-rata, median nilai tengah, modus nilai yang paling sering muncul. Jadi ya misalkan ya, ketika tahu rata-rata misalnya pendapatan masyarakat di daerah tertentu itu berapa, gitu. Maka kan perusahaan bisa membuat produk-produk yang dengan kisarannya itu ada di dalam jangkauan pendapatan masyarakat tersebut, kan gitu ya. Kalau tahu rata-ratanya berapa, itu rata-rata usia penduduk Indonesia itu kan berapa begitu kan, terus nanti bisa membuat produk-produk yang memang perusahaan tadi membuat produk paling banyaknya itu kan adalah produk-produk untuk usia terbanyak tadi, begitu. Nah, misalkan yang paling banyak itu adalah usia-usia, misalkan usia-usia 20 sampai 40 katakan begitu, nanti ya udah bikin produknya banyaknya memang yang untuk usia-usia tersebut. Dan contoh ya, ketika tahu gitu kan datanya itu paling banyak. Kemudian ada ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ini adalah ukuran tentang seberapa jauh datanya ini menyebar. Jadi beragam ya, ukuran penyebaran data itu sama saja dengan ukuran keragaman data. Jadi kalau di sini kan ukurannya itu ada standar deviasi, ada varian. Kalau secara rumus standar deviasi atau varian itu jarak antara data terhadap rata-ratanya. Gitu ya. Kalau menggunakan rumus, tetapi penyebaran tuh misalnya nih ya, contoh ada 2 kelas, kemudian yang kelas A rata-rata nilainya itu 8, yang kelas B rata-rata nilainya 7,5. Kalau secara ya menggunakan rata-rata berarti yang kelas A itu nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan yang kelas B. Tapi nanti kita lihat standar deviasinya. Misalnya standar deviasi yang kelas A itu tinggi. Gitu. Ya. Yang kelas A standar deviasinya 2 gitu kan. Yang kelas B standar deviasinya 1. Nah, berarti nilai di kelas A itu lebih beragam dibandingkan nilai di kelas B. Kalau di kelas B hampir sama gitu kan nilainya itu ya. Dengan ya kalau rata-ratanya tadi dikatakan 7,5 ya sekitar itulah gitu. Nggak terlalu jauh berbeda dari nilai rata-rata. Tapi kalau di kelas A karena standar deviasinya lebih tinggi, maka nilainya itu lumayan berbeda jauh jaraknya ya. Nah, itu bicara tentang ukuran penyebaran data. Lalu ada ukuran keruncingan dan kemiringan data. Ini kurtosis dan skeusis. Kalau data itu misalkan kita gambarkan ya, bukan ya, akan membentuk sebuah pola. Gitu. Data itu kalau digambarkan akan terlihat kalau datanya banyak. Kalau datanya masih di bawah 10, polanya akan nggak terlalu terlihat sebenarnya. Kalau datanya banyak, itu akan terlihat. Nah, dari pola yang ada, itu ada yang ada yang datanya itu miringnya ke kiri, ada data yang miringnya itu ke kanan, ada data yang landai, ada data yang memang curang gitu. Jadi nilai mediannya itu nilainya tinggi sekali.
itu tuh datanya akan turun. Tapi kalau nilai median atau rata-ratanya itu kecil ya, itu nggak akan landai datanya. Lalu kalau datanya miring ke kiri atau miring ke kanan itu seperti apa? Misalnya kalau data yang miring ke kiri itu, data awal-awal itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan data-data yang di akhir. Nah, itu namanya miringnya ke kiri. Tapi kalau yang datanya banyaknya di akhir, itu miringnya ke kanan. Misalnya dalam suatu ujian, katakan nilainya itu banyaknya di angka 9-10 gitu kan, yang dapat 5-6 hanya sedikit 1-2 orang, tetapi 20 lebih adanya di nilai 9-10. Nah, itu bisa dikatakan datanya itu miringnya ke kanan gitu. Jadi 50% lebih justru mendapatkan nilai 9-10. Yang lain-lainnya itu sedikit, menyebar di 5-8 gitu. Sedikit-sedikit. Atau sebaliknya, justru nilainya banyak di angka 5 dan 6. Banyak banget, 50% lebih di 5 dan 6. Nah, yang lainnya sisanya hanya sedikit-sedikit. Itu juga berarti datanya miringnya ke kiri. Itu ya untuk ukuran keruncingan sama kemiringan data. Lalu ada satu lagi sebetulnya ini tuh ukuran letak. Ukuran letak itu ada desil, ada kuartil dulu ya, ada kuartil, desil, dan persentil. Kalau desil itu membagi data menjadi, ibu nggak tahu deh. Kalau kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama, nanti ada Q1, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kemudian ada desil, ya, desil membagi data menjadi 10 kelompok yang sama, maka nanti ada D1 sampai D9. Kalau persentil itu membagi data menjadi 100 kelompok yang sama. Itu berarti dari P1 sampai P99. Nah, ukuran letak ini menggambarkan letak-letak data. Jadi datanya itu ada di mana, begitu ya. Kalau kita mau mencari Q1, berarti kita pengen tahu letak data 25% pertamanya itu dari berapa sampai berapa. Nah, statistik deskriptif ini memang pada data-data kuantitatif ya, bukan pada data kualitatif. Kalau kualitatif proporsi saja paling. Itu statistik atau ukuran-ukuran yang digunakan untuk mendeskripsikan data. Ini di menu SPSS. Deskriptif statistiknya apa saja? Ada submenu frekuensi, ada submenu deskriptif, ada submenu explore, crosstab, rasio, pp plot, dan qq plot. Kemudian ada codebook, ada case summary, sama OLAP cubes-nya ya. Ada di sini nih, di analyze ya, kemudian deskriptif statistik. Nah, ini pilihan-pilihannya yang tadi frekuensi, deskriptif, explore gitu ya. Sampai QQ plot. Nah, OLAP cubes-nya adanya di atas di report, di menu report. Nah, ini baru code view OLAP sama case summary di sini. Itu lalu ini mah yang tadi ya, yang Ibu share screen yang dari SPSS-nya langsung. Nah, kita nanti nggak semuanya kita pelajari, paling hanya sampai pada rasio ya, cross tab iya, rasio sama OLAP cubes ya.
Tapi kalau yang explore sama rasio itu nanti setelah UTS. Kalau step sama olah groupsnya bisa sekarang. Ini sekarang yang pertama dulu yang menu submenu frekuensi. Menggunakan submenu frekuensi. Fungsi utama menu ini memberikan gambaran singkat dari sekelompok data. Ini contohnya itu adalah data tinggi badan dari 25 responden di Kelurahan Sukamaju. Contoh saja ya. Jadi suatu kelurahan tertentu begitu tinggi badannya berapa, kemudian jenis kelaminnya apa. Langkah-langkahnya, nanti klik analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, lalu pilih frekuensi. Nanti muncul kotak seperti ini. Sebelah kirinya ada tulisan frekuensi. Di dalamnya ada dua kotak putih, ya, sebelah kiri itu untuk variabel yang ada di dalam data view, nah sebelah kanan itu adalah variabel yang akan diolahnya, yang akan dicari ukuran-ukuran statistiknya itu pada variabel apa. Ini kita pindahkan ya, dari kotak yang kiri ke kotak yang kanan. Nanti ini di checklist. Kita minta ditampilkan tabel frekuensinya. Kemudian nah di sini di kanannya itu ada menu-menu lagi ya. Statistik, chart, format, style, sama bootstrap. Jadi kita pakai hanya dua ya, statistik sama yang chart saja. Kita klik statistiknya. Nah ini ketika kita klik, ini kan frekuensi, terus statistik yang di sini. Dan tablet ibunya ada di belum di ke bawah ya, jadi ibu nggak pakai pen tablet yang bisa coret-coret. Ini dibagi menjadi 4 kelompok yang 4 kelompok ini. Ada percentile value yang merupakan ukuran letak, ada central tendency yang merupakan ukuran pemusatan data, kemudian ada dispersi, ya, ini ukuran penyebaran data, sama distribusi. Distribusi itu tuh yang tadi, ukuran kemencengan dan keruncingan kurva. Gitu. Untuk persentil, kita tadi ada kuartil. Bentar dulu ya, azan, nanti sambil azan absen aja dulu. Absennya ada di chat ya, sambil menunggu azan.
Kita lanjutkan lagi. Ini tampilan menu statistiknya ya, yang ada di submenu frekuensi. Nah, di percentile value itu ada kuartil. Nah, kalau kita butuh ya di checklist ini ada cut point. Cut point itu ini terserah mau membagi data menjadi berapa kelompok. Ini tuh sebetulnya gantinya desil gitu. Nah, tapi tidak harus menjadi 10 kelompok yang sama ya, bisa juga hanya 5 kelompok yang sama gitu. Ini bisa di sini dibagi 6 juga. Nah, kemudian ada persentil. Nah, kalau kuartil kan kita checklist nanti tiga-tiganya muncul. Kalau persentil ini harus kita tulis ulang di kanannya itu. Karena kan persentil itu ada banyak ya, membagi 100 data yang jumlahnya sama banyaknya. Berarti ada P1 sampai P99. Nah, kalau itu ditampilkan akan banyak sekali. Maka di sini kita hanya menuliskan persentil yang dibutuhkan saja berapa. Kemudian ada central tendency, ukuran pemusatan data, rata-rata. Kalau median itu sama dengan Q2, kuartil 2, atau sama dengan persentil 50. Jadi tidak di checklist juga. Kalau kuartilnya di checklist, ini nggak usah di checklist lagi mediannya. Kecuali ini enggak ya, kuartilnya atau persentil 50-nya nggak kita ambil. Nah, ini baru mediannya kita checklist. Kemudian modus, nilai yang sering muncul. Kemudian ada sum ini dia jumlah. Seperti yang Ibu jelaskan ketika membuat tabel ya, untuk jumlah ini ya sesuai dengan data. Diperlukan atau tidak? Jumlah. Misalkan variabelnya tinggi badan dari 25 orang, apakah perlu menambahkan tinggi badan A ditambah tinggi badan B ditambah tinggi badan C sampai ke 25-nya gitu. Nah, ini kan nggak ada maknanya, jadi ya nggak perlu kita checklist untuk tinggi badan ini. Beda kalau misalnya pendapatan A ditambah pendapatan B, kita bisa jumlah, oh berarti keseluruhan pendapatan daerah tersebut berapa. Ya, atau misalnya upah, nah, itu upah juga bisa kita tambahkan, karena nanti akan ada nilainya kan, berarti uang yang harus dikeluarkan oleh perusahaan setiap bulannya kan berapa. Tapi kalau nilai ulangan A ditambah nilai ulangan B ditambah nilai ulangan C, ini kan nggak perlu ditambahkan karena nggak ada arti. Kemudian ini dispersi, ini juga tinggal di checklist yang dibutuhkan ya. Varian tadi sudah jelaskan merupakan selisih antara data dengan rata-ratanya. Kemudian ada range itu selisih data tertinggi dikurangi data terendah. Ini nilai minimum, ini nilai maksimum dari data. Standar error dari rata-rata itu berarti ya kurang lebih datanya itu antara berapa, rata-ratanya itu berkisarnya itu dikurangi standar error sampai ditambah standar error. Nah, skema sama kurtosis. Nah, ini penjelasan Ibu yang tadi. Nah, ini ketika sudah diisi ya, checklistnya. Nah, untuk cut point ini memang Ibu tidak mencontohkan, tapi kalau mau di checklist juga bisa. Absen hanya bisa 1 kali, kalau lebih dari 1 kali ya nggak bisa.
Kalau mau diperbaiki ya silahkan diedit gitu aja. Kalau ada salah nulis kelas, salah nulis nama atau NPM, diedit saja. Karena hanya bisa absen 1 kali. Yang udah absen, yang nggak bisa absen lagi, berarti datanya udah masuk, gitu aja. Ya, nah, lalu pilih cat ini ya. Tadi itu kan pilih cat. Cat itu yang ada di sini nih. Nah, ini catnya kita juga. Ini materi yang hari Selasa minggu kemarin ya. Jadi kalau yang sudah kuliah di hari Selasa nggak perlu lagi join di hari Rabu ini begitu. Dan kalau sudah masuk di hari Selasa minggu kemarin, hari Rabu ini nggak usah masuk karena ini masih pertemuan yang sebelumnya. Jadi kalau nggak bisa absen mungkin kemarin sudah masuk di hari Selasa. Gimana sayang? Bukan yang pintu ada yang coklat, sok minta tolong sama ayah. Gitu. Ibunya lupa ya, nggak ngasih tahu ini tuh untuk yang nggak masuk di hari Selasa. Ini krisis programnya, kemudian ya ini harusnya cuma 2 kelas ini yang gabung tuh. Kelas C itu kan udah perasaan tuh kemarin hari Selasa. Ini histogram ya. Kemudian di checklist kurva normalnya. Nah, ada oke. Nah, ini outputnya. Nah, rata-rata, median, varian, scalenus, kurtosis. Ini tabel frekuensinya ya. Jadi angka 159,6 ada berapa banyak. Ini mangga kelasnya kalau mau lift sekarang juga boleh. Karena kelasnya udah itu. Nah ini histogramnya ya. Lalu ini adalah poligon frekuensinya atau kalau tadi itu kan disebutnya kurva normalnya. Nah kurva normal ini tuh yang tadi apakah datanya landai, apakah datanya curam atau kemiringnya ke kiri atau ke kanan. Itu dilihat dari kurva yang ini nih. Gitu. Ini untuk scalenus sama kurtesis nanti juga ada materinya setelah UTS ya, jadi ini nggak detail-detail, ini hanya kasih gambaran dulu, itu kan yang disebut scalenus sama kurtosis itu apa. Kalau kayak median, ini kan sudah ya, median, persentil, desil, itu kan sudah di statistik ekonomi. Ibu nggak jelaskan secara detail, kan data minimum, data maksimum, range juga. Nah, itu untuk submenu frekuensi pemakaiannya. Nah, sekarang kita ke submenu yang deskriptif.
Nah, untuk submenu deskriptif ini hampir sama sebetulnya dengan submenu yang frekuensi. Bedanya ukuran-ukuran statistiknya tidak sebanyak pada menu frekuensi, gitu kan. Kemudian tambahannya itu adalah adanya fasilitas untuk membuat Z-score, nilai-nilai baku ya. Nilai baku tuh nanti juga ini dipelajari di ukuran penyebaran data. Ini ada pertemuan ke-7 ya, sebelum UTS ya, itu ada. Jadi untuk membuat nilai baku itu caranya adalah data yang awal dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan variansnya. Nah, nanti kita akan mendapatkan ya data atau variabel yang sudah dibakukan atau distandarisasi. Gitu. Disebutnya Z-score, nilai baku. Jadi nilai baku ini rata-ratanya jadi 0, variansnya jadi 1. Bedanya hanya di situ, yang lainnya sama. Ini contohnya data yang tadi, kemudian kita klik analyze, descriptive statistik, nah deskriptif lagi gitu. Nanti pindahkan variabel tinggi dari kiri ke kanannya, kemudian ini klik save standardized value-nya sebagai variabel. Boleh nggak di checklist? Ya boleh saja gitu ya. Kita nggak checklist ini. Tapi kalau kita butuh nilai bakunya, supaya membandingkannya, kalau hanya satu kelas sih sebetulnya nggak perlu buat normal baku. Tetapi kalau sudah 2 kelas, nah kalau udah 2 kelas itu kan rata-ratanya berbeda, variansnya beda. Untuk bisa menyamakan nilai gitu ya, dengan satu standar yang sama, kalau lebih dari satu kelas tuh akan lebih mudah kalau dibuat normal bakunya seperti apa gitu ya, atau berapa. Nanti jadi punya standar yang sama antara kelas A dan kelas B. Tapi kalau tidak dinormal bakukan, nanti ya itu tadi ya, posisi dia gitu kan di kelas A itu, jadi bisa saja nilainya itu lebih rendah, tapi kalau menggunakan posisinya di kelas itu sebetulnya bisa jadi lebih tinggi gitu, dibandingkan dengan kelas yang sebelahnya. Nanti ada ya. Nah ini menu deskriptif, nggak banyak tuh ukuran-ukurannya tuh kan, cuman rata-rata sama jumlah dispersi mah ada semua lengkap, distribusi ada semua. Nah yang nggak ada itu ukuran letak di sini, penuh deskriptif itu. Dan tambahannya tuh ya tadi yang standar desain itu. Jadi kalau sudah oke. Nah ini outputnya udah hanya seperti ini. Nah, sedikit outputnya. Ada penjelasan. Nah, di sini ada data yang menyimpang, outlier. Outlier itu data pencilan, data yang memang beda jauh. Kalau dijelaskan sih orang misalnya tinggi badan tuh rata-rata paling sampai 180 lah. Nah ini ada yang di Indonesia ya. Ini ada yang tingginya 200, nah itu pencilan namanya. Atau rata-rata di umur sekian gitu kan, tingginya itu antara 140 sampai tadi 180. Nah ini mah dia tingginya hanya 110. Nah itu berarti itu outlier, pencilan, beda sendiri gitu. Terpisah jauh dari kelompoknya. Nah kita akan coba menggunakan SPSS-nya ya. Kita coba yang frekuensi dulu, klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian frekuensi. Nah, kita pindahkan variabel tinggi ke kanan. Lalu ininya kita checklist. Ini kalau kita nggak butuh ya dikosongkan. Kalau kita butuh
Ya ingin tahu bagaimana datanya, setiap data itu ada berapa banyak ya, dikasih display frekuensi tabel. Kemudian klik statistik, nah ini kuartil. Nah, kita coba cut poinnya ya. Kita minta misalnya jangan 10, dibagi menjadi 5 bagian yang sama. 5 equal group, 5 grup yang sama dari data. Lalu persentil, misalkan ini 15. Nah, ini kita add. Kemudian kita checklist lagi, ini 85. 90 juga boleh, ini sesuai kebutuhan saja ya. Di add. Nah, ini central tendensinya tadi hanya rata-rata sama modus saja. Karena median kan sudah ya di Q2. Hanya ini kita checklist semua. Sudah, continue. Lalu oke. Nah, ini datanya ya. Ini ada rata-rata 169. Nah, N itu banyaknya data ya. Yang valid 25, yang missing atau data yang hilang nggak ada, ini 0. Kemudian modusnya 172,5, variansinya 24. Cukup tinggi ya 24. Kelnesnya sama kurtosis dia ada ya di PPT. Dan situ selisih dari yang paling tinggi ke yang paling rendah 20 bedanya. Nilai paling pendeknya 159, paling tingginya 180. Nah, yang di bawahnya adanya persentil semua gitu. Kenapa Bu persentil semua? Sebetulnya ketika meminta kuartil 1, 2, dan 3, kuartil 1 itu sama dengan persentil 25, kuartil 2 sama dengan persentil 50, kuartil 3 ya sama dengan persentil 75. Terus tadi juga kan ada midpoint ya, kita klik midpointnya tuh 5. Nah, membagi data menjadi 5 kelompok yang sama itu berarti nanti ada persentil 20, nih yang ini nih, persentil 20, persentil 40, persentil 60, sama persentil 80. Cara bacanya bagaimana sih? Ini tuh maksudnya 15%. Data yang pertama itu kisarannya dari 159 sampai 164. Begitu kisarannya ya. Atau 25% pertama ya, berarti dari mulai nilai minimum 159 sampai 167. Gambarannya begitu. 15% paling tinggi gitu kan. Yang tingginya berapa ya? Yang tingginya dari mulai persentil 85 nih, 174,5 sampai maksimumnya itu 180,3. Begitu cara bacanya. Tapi kalau hitungnya dari paling bawah, 85% banyaknya itu ya dari 159 sampai 172. Tergantung mau bacanya dari mana. Di tinggi itu yang tadi ya, 159 ada 2 orang, 161 ada 1 orang, 164 ada 2 orang, 168 ada 3 orang, nah, ini 172 ada 4 orang, makanya ini modul. Tadi Sakil belum di checklist ya, lupa. Kita belum milih chart tadi itu, nah pilih histogram, ini di checklist, nanti oke. Histogram. Datanya memang yang paling banyak itu di tengah-tengah, dari mulai 100 berapa, 6 berapa ini, 67 sampai 172,
Itu paling banyak. Ada 10 orang, makanya dia agak runcing ke atas, agak curam. Gitu. Ini untuk submenu frekuensi. Kita lanjutkan ke submenu deskriptifnya, analyze, kemudian deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif. Nah, pindahkan. Ini harus scale ya, kalau deskriptif itu pindahkan variabel tinggi ke kanan. Nah, ini di checklist set standard di set value as variable. Kemudian pilih option. Nah, ini checklist yang dibutuhkan. Ini hanya displaynya dari variable list atau yang alfabetik atau apa. Nah, ini hanya sedikit tuh. Deskriptifnya tuh nggak banyak. Lebih banyak yang di frekuensi. Nah, ini ya, tuh lebih banyak yang di frekuensi ini hanya beberapa. Makanya tagarnya juga ke samping kanan. Nah, tambahannya tuh di sini. Tuh ada Z tinggi. Ini yang disebut dengan data yang telah distandarisasikan. Dibuat normal bakunya. Kalau negatif berarti di bawah rata-rata. Kalau positif berarti di atas rata-rata. Kalau yang 0 berarti itu adalah rata-ratanya atau 0,1. Negatif 0,1 ini juga dekat ke rata-rata tetapi di bawah 0,2 berarti di atas rata-rata, sedikit di atas rata-rata. Nah, itu materi kita kali ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan.